Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online dalam suasana yang berbahagia dan bersyukur di bulan Ramadan. Setiap tarikan nafas kita insya Allah penuh rahmat, penuh berkah, ya. Dan ini membuat rahmat Allah itu jadi berlipat-lipat kepada kita semua. Pada siang hari ini, topik kita adalah bagaimana kita membangun kepemimpinan diri atau self-leadership. Jadi kepemimpinan diri di sini adalah bagaimana kita membangun harmonisasi antara pikiran kita, antara hati kita, dan antara perbuatan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang solid. Seringkali persoalan kepemimpinan itu muncul dari insight. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang peaceful inside, damai dari dalam. Lalu kemudian kita menjadi orang yang fighter secara outside. Di sini perlu kerjasama yang luar biasa antara pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Di era saat ini, kita dikondisikan untuk lebih banyak di rumah. Lalu apa yang kemudian sebaiknya kita lakukan? Maka sesungguhnya cara berpikir kita itu insya Allah itu bisa menuntun kita untuk melihat sesuatu menjadi lebih baik, lebih optimis, lebih indah, dan lebih bahagia. Kalau di kelas saya di perkuliahan, itu saya sering mengingatkan mahasiswa, menyapa mahasiswa. Level bahagia mereka pada level berapa? 0 sampai 10. Dan pada umumnya mahasiswa saya mengatakan bahagianya 7, 6, 8, syukur ada yang 10. Lalu saya mengatakan kepada mereka, bahagia yang terbaik sebetulnya adalah beyond 10. Saya menginginkan kelas kita ini memiliki level kebahagiaan melampaui 10. Sehingga kita bisa membagikan bahagia kita ini pada teman-teman kita di kelas. Kita bisa antusias di kelas, kita bisa respect di kelas, kita bisa optimis di kelas. Ini adalah bagian dari self-leadership. Jadi self-leadership itu berangkat dari cara berpikir kita, lalu kemudian afeksi kita, lalu kemudian bagaimana kita berperilaku. Satu hal yang menarik adalah memang kepemimpinan itu sebelum nanti saatnya menjadi pemimpin publik, para pemimpin publik, maka pemimpin itu harus mulai tadi inside, harus mulai dari dalam. Nah, ketika bicara dari dalam itulah, maka sebetulnya kita perlu memahami bagaimana diri kita sendiri. Jadi ada 3 dimensi waktu nih yang perlu kita kenali. Ada dimensi masa lalu, ada dimensi hari ini, dan ada dimensi masa depan. Seringkali mahasiswa merasa ketika melihat ke depan, dia merasa pesimis, dia merasa tidak nyaman, dia merasa terlalu banyak musuh. Maka sesungguhnya mereka harus mengubah itu.
kita mengubahnya biasanya kita tarik ke masa lalu. Ada satu pengalaman-pengalaman dalam pendidikan ketika dia mulai masih kecil ya, sampai saat ini, yang mungkin pengalaman-pengalaman itu membuat dia mempunyai perilaku yang tidak dia harapkan. Sehingga memang di event Ramadan ini adalah momentum yang terbaik untuk banyak-banyak memaafkan, banyak forgiveness, banyak bersyukur. Bersyukur itu sungguhnya obat. Karena orang-orang yang bersyukur itulah orang-orang yang bisa mengakses kebahagiaan. Dan hari ini, maka dia akan bisa lebih fokus. Dia akan lebih peaceful, dia akan lebih damai. Sehingga kemudian dia menuju ke masa depan menjadi jauh lebih optimis, jalan lebih terhampar lurus. Nah, ini dari dimensi waktu seorang leader. Jadi leader itu sebetulnya kalau dalam ajaran Islam, leader itu adalah pada setiap orang. Jadi leader itu memang sosok yang bisa dipelajari, bukan sosok yang dilahirkan. Lalu membangun leader itu mulai dari apa? Bagaimana kita harmonisasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kita bersahabat dengan dimensi waktu, dimensi masa lalu, hari ini, dan masa depan. Akhirnya tumbuhlah anak-anak muda yang punya visi, anak-anak muda yang optimis, anak-anak muda yang antusias, anak-anak muda yang punya tata nilai, yang punya values. Ini adalah leader, ya, para pemimpin. Kemudian yang kedua, self leadership. Ini harus melahirkan orang-orang yang punya kemampuan kolaborasi, bukan kemampuan kompetitif. Itu paradigma lama, bukan hanya dalam arti bukan hanya berpikir bersaing, tapi yang dia pikirkan adalah berkolaborasi. 1 tahun yang lalu, saya ada pengalaman spiritual yang sampai saat ini saya masih membekas. Saya lama nggak berjumpa dengan adik kandung saya. Ya, padahal rumahnya sama-sama di Jogja, tapi kesibukannya sama-sama cukup tinggi mobilitasnya. Lalu, setahun yang lalu, adik saya meninggal dunia. Dan adik saya menuliskan satu catatan status pada saya. Hidup ini sesungguhnya bukan masalah menang dan kalah. Tapi hidup ini adalah bagaimana kita bersilaturahmi. Bagaimana kita memelihara kebaikan satu sama lain, saling menasehati. Dan hati kita menjadi jauh lebih bahagia ketika kita bisa membuat lingkungan kita bahagia. Ini saya kira satu hal yang luar biasa. Teringat saya ada saya lupa itu buku, kalau nggak salah bukunya Stephen Covey, Pak, yang mengatakan bahwa ada 5 relasi penting di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ini kita bicara sandaran spiritualitas, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Hubungan yang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Pastikan di bulan Ramadan ini, setiap tarikan nafas kita, itu semakin menambah cintanya kita pada Allah. Yang kedua, hubungan dengan kedua orang tua. Saya kira terlalu banyak cerita-cerita inspiratif bagaimana orang tua adalah penentu kesuksesan anaknya. Ini harus diperbaiki betul, mumpung bulan Ramadan. Yang ketiga, bagi orang tua, maka perbaiki hubungan dengan anaknya. Organisasi terkecil yang solid yang harus kita bangun dalam kepemimpinan diri kita adalah keluarga. Bagaimana kita solid, kedua orang tua, anak. Suasana musibah pandemi ini sebetulnya memaksa kita untuk lebih banyak intens ketemu keluarga. Disinilah sebetulnya hikmah dari yang bisa kita petik, ya, bahwa
Kita ini jadi kumpul ya dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Dan apa yang mau kita lakukan? Karena sebetulnya manusia lahir ke muka bumi harus punya impact, harus punya dampak yang namanya membuat lingkungan lebih baik atau rahmatan lil alamin. Sehingga bagaimana dengan keluarga ini? Kita bangun visi, misi, values, lalu impact, dampak yang seperti apa? Yang ketiga, hubungan dengan orang-orang lemah. Ya, tadi ketiga dengan apa? Dengan anak ya. Hubungan yang berikutnya adalah dengan orang-orang lemah. Situasi pandemi ini muncul ya, banyak masyarakat yang belum beruntung ya, sebagian masyarakat yang belum beruntung. Nah, disinilah kepedulian kita sebagai satu entitas baik individu maupun keluarga, itu kita mengembangkan apa namanya, akhlak untuk membantu orang lain, menjadi blessing others bagi kehidupan, rahmat bagi kehidupan. Nah, ini saya kira momentum terbaik tadi. Jadi yang pertama tadi adalah dimensi waktu ya, tadi masa lalu, hari ini, masa depan, dan kemudian adalah masalah relasi hubungan ya, hubungan dengan Allah, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dan dengan orang-orang lemah. Ini event luar biasa untuk kita bangun pada bulan Ramadan ini. Dan ingat bahwa pada diri kita itu ada mission. Kalau kita ditanya, sebetulnya manusia hidup itu untuk apa? Untuk ibadah. Tapi lebih jauh lagi, untuk ibadah itu sebetulnya seperti apa? Satu, kita harus semakin dekat, merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ingin diridhoi, semakin ingin dicintai. Yang kedua adalah kita semakin memberi manfaat buat lingkungan kita. Kita bermanfaat buat kehidupan. Ini yang namanya blessing others. Dan yang ketiga adalah hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga ada proses yang namanya belajar. Nah, ini tugas kita sebagai manusia. Sehingga di bulan Ramadan ini mari kita pastikan kita melakukan itu. Supaya nanti ketika di akhir Ramadan kita akan mencapai yang namanya derajat takwa. Syawal itu ada peningkatan. Apalagi ini sudah masuk 10 hari terakhir. Jadi kalau kita bicara logika proses, input, kemudian di dalam keluarga di bulan Ramadan ini prosesnya kita bangun, lalu output, dan terakhir impact. Jadi akhlak itu sampai pada dampak kita pada masyarakat, membuat dunia kita ini menjadi lebih baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.